Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Gundul Silir yang berjudul Siji Suro. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Siji Suro. Terlalu gelap untuk melihatmu, terlalu sunyi untuk mendengarmu. Makam mengadek. Sebuah cerita dari Gundul Silir, based on true story. Tepat malam 1 Suro beberapa tahun yang lalu, aku bersama kelima temanku, Heru, Andri, Nando, Kumar, dan Nisa mengunjungi Keraton Solo. Kami ingin melihat kegiatan kirap pusaka setiap malam 1 Suro oleh Keraton Solo. Setiap malam 1 Suro, Keraton Solo melakukan kirap seperti memandikan pusaka keraton dan mengarak kebo bule berkeliling kota Solo. Banyak masyarakat tertarik menyaksikan kegiatan yang dilakukan setahun sekali ini. Begitupun kami berenam. Kami turut menyaksikannya datang ke Keraton Solo. Setelah melihat kirap keliling, kami masih ingin melanjutkan malam bersama. Sekedar berkeliling kota Solo atau sepedaan di alun-alun kota. Nisa yang paling bersemangat waktu itu. Karena tidak ada tujuan, aku memberi saran berziarah ke makam Pak Harto, mantan Presiden RI. Makam Pak Harto berada di daerah Gunung Lawu. Mereka berlima menyetujui saranku. Pukul 1 dini hari, kami berangkat dari kota Solo ke Meteseh, makam Pak Harto. Di tengah perjalanan, kami dikagetkan dengan segerombolan pemuda yang membahayakan semua pengendara kendaraan bermotor. Para pemuda itu mengayunkan sebatang bambu pada pengendara yang lewat. Ada mobil yang berhenti dan memilih untuk putar balik. Saat melewati mereka, terlihat seorang pemuda tergeletak di jalan. Entah apa sebabnya, kami juga tidak tahu. Kami tidak berhenti dan menanyakannya. Kurang lebih 1 jam perjalanan, sekitar jam 2 dini hari, kami sampai di lokasi makam Pangeran Sambernyowo yang letaknya di bawah makam Pak Harto. Kami istirahat sejenak sebelum naik ke makam, sekedar ngopi dan sebat untuk menghangatkan badan dari udara malam yang sangat dingin. Setelah istirahat, kami mulai naik ke makam dengan akses tangga yang tinggi. Jumlah anak tangganya ratusan. Dan di setiap anak tangga terdapat beberapa patung kecil di kiri kanan tangga. Entah perasaan kita atau bagaimana, seolah mata patung-patung itu seperti memperhatikan kita. Di sepanjang jalan naik dibuat beberapa pos untuk istirahat para penziarah, supaya bisa istirahat saat lelah naik atau turun. Di pos pertama ada sebuah musola kecil. Kami pun berhenti untuk berwudu terlebih dahulu. Di musola itu kami bertemu beberapa peziarah yang menginap. Saat aku, Heru, dan Andri berada di tempat wudhu, dari jauh Nisa melihat sosok pocong yang melayang di atas kami bertiga. Awalnya hanya nampak seperti kain putih terbang. Lama-kelamaan terlihat jelas bentuk pocongnya. Nisa ingin berteriak kepada kami, namun suaranya tidak bisa keluar. Dia hanya diam membisu menahan rasa takutnya. Sebenarnya Nisa tidak memiliki kepekaan melihat makhluk halus. Tapi karena saat itu Nisa sedang datang bulan, maka makhluk halus menampakkan diri padanya yang masih bau darah. Di antara kami berenam, aku, Heru, dan Nandolah yang memiliki kepekaan terhadap makhluk halus. Setelah berwudu, kami melanjutkan perjalanan menaiki anak tangga menuju makam. Tapi saat itu, Nisa meminta turun dan tidak melanjutkan untuk naik ke atas. Sepertinya dia terlalu takut. Karena tidak tega melihat Nisa yang seorang wanita turun sendirian, maka Andri berinisiatif menemani Nisa. Ternyata Kumar juga ingin turun, karena dia juga takut. Nando pun turut ikut karena merasa bajunya kotor akibat mabuk perjalanan. Akhirnya mereka berempat turun kembali. Tinggal aku dan Heru kembali melanjutkan perjalanan naik ke makam. Aku dan Heru berjalan pelan menaiki tangga ke atas. Entah karena udara malam yang dingin ditambah pepohonan yang rimbun di kiri kanan jalan,
nafas kami terasa sangat sesak. Atau mungkin mereka mengurumuni kita, karena pada jam-jam itu makhluk halus akan beredar. Kita berdua tetap melanjutkan perjalanan naik dengan nafas yang agak tersengal lelah dan sesak. Di tengah perjalanan, kita bertemu 3 orang bapak-bapak yang berjalan turun. Aku mencoba menyapa mereka yang lebih tua, tapi mereka tidak menjawab sapaanku dan hanya melirik kami dengan tatapan yang aneh. Aku dan Heru hanya berlalu ke atas melewati bapak-bapak tadi. Akhirnya kami sampai juga di gapura atas. Tiba-tiba tercium bau yang sangat harum seperti wangi 1000 bunga. Aku dan Heru memasuki gapura itu dan terdapat pondok kecil untuk istirahat peziarah. Kita bertemu beberapa peziarah lain yang berasal dari Klaten yang sedang istirahat di pondok tersebut. Kita sedikit berbincang-bincang dengan para peziarah itu. Tak terasa waktu sudah pukul 3 pagi. Para peziarah menyarankan kami untuk segera ke makam untuk berziarah sebelum waktu subuh. Kita pun mendengarkan saran mereka dan segera berpamitan untuk menuju ke makam yang letaknya di atas pondok itu. Saat memulai lagi menaiki anak tangga, kita urungkan sejenak langkah kaki kita. Karena kita melihat seorang wanita tua digandeng seorang pemuda akan turun dari makam. Kita pun memberi jalan terlebih dahulu. Wanita tua itu berjalan turun dan tiba-tiba berhenti di depanku dan Heru. Lalu dia bertanya kepadaku, "Kamu asalnya dari mana, Nak?" "Dari Sragen, Bu," jawabku. "Sudah berapa kali ke sini?" "Sudah yang kedua kali ini, Bu." "Oh gitu, pada mau ziarah toh? Silahkan naik, berdoa yang benar. Semoga doanya diterima, pada sehat dan selamat," kata mbah itu. "Iya, Bu, terima kasih." Aku dan Heru melanjutkan naik ke atas makam. Walaupun sebenarnya aku masih bingung campur kagum terhadap wanita tua tadi. Aku yakin beliau bukan wanita tua biasa. Di balik senyum lembutnya nampak kewibawaan yang kuat dan warna aura terang terpancar dari tubuhnya. Sesampainya di makam, aku berusaha berdoa dengan khusyuk, tapi perasaanku tidak tenang. Memikirkan keempat temanku yang tidak ikut ke makam. Benar saja, perasaanku menandakan hal yang kurang baik untuk teman-temanku di bawah. Karena Andri ingin naik juga ke makam untuk ziarah, Andri membujuk Nisa yang masih ketakutan untuk naik ke atas lagi. Nisa akhirnya mau naik lagi, tapi dalam perjalanan, tiba-tiba Nisa menangis sesekukan dan memegangi Andri kuat-kuat. Andri tidak begitu menyadari bahwa mereka berdua sudah dikerumuni makhluk halus yang begitu banyak. Berbeda dengan Nisa, yang sensitif karena sedang datang bulan. Walaupun sebenarnya Andri juga takut, tapi dia terus memberanikan diri demi Nisa, wanita yang dia sukai. Bulu kuduk Andri meremang, kakinya lemas, dicampur bingung dan khawatir pada Nisa yang masih menangis sambil menutup matanya. Andri memutuskan mengajak Nisa untuk turun kembali, karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk ke atas menuju makam. Mereka turun dengan rasa takut yang amat sangat. Tak beda jauh dengan Nando. Nando yang merasa badannya masih kotor dan sadar tidak seharusnya naik ziarah ke makam, Nando memutuskan untuk sekedar jalan-jalan tak jauh dari sekitar makam. Nando berjalan-jalan dan menemukan jalan setapak. Karena penasaran, dia mengikuti jalan setapak tadi dan menemukan gerbang putih yang sudah tertutup semak serta tanaman rambat. Nando mengintip dari balik pintu gerbang besi tua itu. Dia melihat sebuah rumah tua beranyamkan bambu dan beratapkan daun belarak atau daun kelapa. Karena tidak ada akses untuk masuk, Nando berjalan turun lagi ke parkiran menemui Kumar yang tertidur. Kembali ke aku dan Heru.
Setelah selesai berdoa, kita segera turun karena sudah ditunggu teman-teman yang lain. Kami merasa saat berjalan turun menyusuri anak tangga, seperti tidak ada beban. Terasa seperti terbang dan tidak merasakan lelah sedikit pun. Mungkin saja karena arah turun tepat saat azan subuh berkumandang. Kami berenam sudah berkumpul di parkiran. Saat itu Nisa masih menceritakan apa yang dilihatnya kepada kami semua. Nisa mengatakan melihat pocong di tempat wudhu tadi. Nisa juga memberitahu makhluk apa saja yang mengerumuni dia dan Andri saat naik kembali. Waktu itu Nisa melihat beberapa makhluk halus seperti genderuwo sampai makhluk hitam tinggi besar setinggi pohon kelapa. Serta melihat sebuah makam yang besar dan panjang di sisi kiri arah jurang. Nando juga tak mau kalah. Dia menceritakan rumah anyaman bambu yang ia lihat. Karena penasaran dengan perkataan Nando, kami mengecek tempat yang dimaksudnya. Tapi kami tidak menemukan jalan setapaknya, apalagi rumah. Aku juga sempat bertanya pada mereka berempat, apakah mereka melihat ketiga bapak-bapak yang kami sapa sebelum turun. Tapi tak ada yang melihat ketiga bapak itu turun. Padahal Andri dan Nisa sempat naik lagi walaupun berhenti setengah jalan. Setelah saling bercerita, kami segera bersiap untuk pulang pada pukul 6 pagi. Kami memutuskan tidak jadi ke makam Pak Harto, karena petugas penjaga makamnya belum datang sehingga kami tak bisa masuk lagi. Kami semua pulang dengan selamat dengan rasa penasaran dengan banyak kejadian di makam. Malam hari setelah dari makam, kami berenam bermimpi yang sama. Mimpi kembali lagi ke makam itu, yang seolah ada yang meminta datang lagi ke makam itu. Karena penasaran dengan rumah yang dikatakan Nando, aku sempat mencari tahu. Dikatakan rumah itu adalah rumah juru kunci pertama dari makam tersebut. Tapi anehnya, rumah itu ditemukan. Begitu juga dengan jalan setapaknya. Dikatakan pula apabila berziarah ke makam tersebut dengan niat yang baik, juga dengan doa yang sungguh-sungguh, maka keinginannya akan terpenuhi. Entah benar atau tidak, tapi kata temanku, keinginan mereka ada yang terpenuhi meski kami tidak tahu keinginan apa itu. Pernah satu ketika aku ziarah lagi ke makam itu bersama teman-temanku lagi. Kami bertemu mas-mas yang tujuan ziarahnya adalah mencari pusaka gaib. Tapi anehnya mas itu seperti tak kunjung dapat. Sampai bertemu temanku yang peka dan banyak bertanya kepada temanku itu. Sampai ada seorang bapak yang sudah turun ke bawah sampai menyempatkan diri naik lagi untuk memberitahu kepada kami bahwa mas-mas yang kami temui itu tujuannya kurang baik. Kami pun disuruh untuk berhati-hati. Bapak-bapak yang berpenampilan kejawen yang baik hati sampai menyempatkan diri untuk naik lagi padahal tinggi jalannya. Bahkan bapak itu menyapa kami terlebih dahulu yang lebih muda darinya. Semoga kami bisa bertemu bapak itu lagi jika kesana lagi. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.